Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film drama action berjudul The Marksman yang dirilis tahun 2021. Masih hangat nih. Film ini akan menceritakan seorang pensiunan marinir bernama Jim, diperankan oleh aktor favorit saya sendiri, yaitu Liam Neeson. Dirinya secara tidak sengaja membunuh seorang mafia besar Meksiko di perbatasan. Dia terpaksa melakukannya karena melindungi seorang janda dengan anak laki-lakinya. Namun wanita itu tewas tertembak peluru para mafia itu. Sebelum meninggal, ibu anak itu meminta tolong ke Jim untuk mengantarkan anaknya ke tempat yang aman, yaitu ke tempat bibinya yang berada di Chicago. Mampukah Jim menjalankan mandat dari mendiang itu walaupun harus berhadapan dengan mafia paling berbahaya dari Meksiko? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yo, intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pensiunan marinir bernama Jim. Di masa tuanya, Jim masih bertugas untuk berpatroli menjaga perbatasan negara Meksiko dan Amerika Serikat. Di situ dia memiliki tanah yang cukup luas dan peternakan. Istrinya Jim sudah meninggal beberapa waktu lalu karena kanker. Dikarenakan biaya pengobatan istrinya, dia sekarang harus terlilit hutang di bank. Kemungkinan tanah dan rumahnya terpaksa harus disita. Di suatu malam, Jim sangat stres dengan masalah keuangan yang ia hadapi. Dia didatangi anak perempuannya yang bernama Sarah. Sarah merupakan seorang polisi yang bertugas di perbatasan. Dia mendatangi ayahnya ke bar itu karena tahu ayahnya sedang banyak masalah. Sarah mengajak Jim pulang dan menyudahi minum-minumnya. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Rosa dan anaknya Miguel. Rosa ditelepon oleh abangnya disuruh segera pergi dan melarikan diri. Ternyata paman Miguel ini terlibat sebuah masalah dengan mafia kartel, sehingga membuat Rosa dan Miguel terancam. Dia pun dibunuh dan sekarang Rosa dan anaknya berusaha kabur dari negara itu. Rosa meminta bantuan temannya untuk membantu dirinya melewati perbatasan. Namun saat sedang akan kabur, mereka melihat mafia kartel sedang berpatroli di daerah itu. Laki ini pun ketakutan dan tidak mau melanjutkannya. Tapi sebelum dia pergi, dia menyuruh Rosa dan anaknya mencari sendiri pagar yang bolong. Dari situ dia bisa melewati perbatasan. Rosa dan anaknya mau tidak mau harus melakukannya sendiri. Saat mereka sudah sedikit lagi sampai ke pagar itu, mafia kartel menyadari keberadaan mereka dan segera mengejar Rosa dan anaknya. Ayúdame, mi amor, busca el hoyo que vimos allá. Secara tidak sengaja, Jim yang sedang berpatroli bertemu dengan mereka. Dia menyuruh mereka untuk tenang dan akan menelpon pihak berwajib melalui radionya. Tapi Rosa melarangnya dan memohon untuk tidak melakukannya. Dia menawarkan Jim sejumlah uang agar Jim mau menutup mulut dan membawa mereka pergi. Tapi Jim menolak dan tetap menghubungi polisi perbatasan. Dan tiba-tiba, rombongan mafia kartel tiba di situ. Pria botak bernama Rico yang merupakan bosnya meminta Jim untuk mengembalikan perempuan dan bocil itu. Tapi Jim menolak karena sekarang mereka berdua sudah di area Amerika Serikat, yang berarti menjadi tanggung jawab Jim dan pihak kepolisian Amerika. Tapi Rico tetap memaksa dan akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi. Jim menembak salah satu mafia itu yang ternyata saudara dari si Rico ini. Dia menembaki Jim dan mengejarnya. Mereka berhasil lolos, namun sayangnya Rosa juga terkena tembakan. Saat sedang sekarat, Rosa meminta Jim untuk berjanji padanya mengantar Miguel ke Chicago. Di sana ada saudaranya yang akan melindungi Miguel. Mama. Di malam harinya, polisi perbatasan datang ke TKP. Sarah menanyai ayahnya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa mafia Meksiko pelakunya dan menjelaskan kronologi kejadian tadi siang. Setelah dari situ, Miguel pun diamankan oleh polisi setempat. Keesokan paginya, Jim terbangun dan melihat tas milik si Rosa tadi. Ternyata tas itu berisi setumpuk uang. Jim lalu pergi dari situ.
Namun di perjalanan dia berubah pikiran. Dia merasa bertanggung jawab atas permintaan mendiang ibu Miguel tadi. Jim pun langsung memutar balik mobilnya dan berencana menjemput Miguel. Ternyata di seberang Meksiko, Rico dan kawan-kawan sedang memantau dan melihat Jim. Jim secara diam-diam berhasil mengeluarkan Miguel dan membawanya pergi. Rico dan kawan-kawan memutuskan untuk melewati perbatasan dan mengejar Jim. Mereka menggunakan paspor dan visa yang palsu. Tampaknya mereka menyogok polisi itu agar bisa lewat. Jadi mafia kartel ini udah masuk kategori ditakuti ya. Bahkan sampai bisa juga membayar oknum-oknum polisi dari Amerika. Jim dan Miguel sekarang akan pergi ke Chicago, namun sebelum pergi, Jim singgah ke rumahnya untuk mengambil senjata dan beberapa perlengkapan lain. Kemudian mereka pergi dari situ. Tidak lama kemudian Rico dan kawan-kawan datang. Mereka melihat isi rumah Jim dan mengetahui bahwa Jim bukan orang biasa. Dia merupakan mantan tentara marinir, bahkan memiliki prestasi. Kemudian mereka pergi dari situ dan membakar rumah Jim. Sekarang Jim, Miguel dan anjingnya akan pergi ke Chicago. Terlihat di sini Miguel nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Jim singgah sebentar ke supermarket dan mengisi bensin. Dan terlihat air mobil radiator itu bocor, namun Jim belum menyadarinya. Jim ke dalam dan membeli sebuah atlas di situ. Oh alah, orang tua. Kayak atlas ya. Klasik emang kalau Liam Neeson. Sebelum pergi dia menghubungi anaknya Sarah. Dia mengatakan bahwa terpaksa membawa sendiri Miguel karena mandat yang diberikan oleh mendiang ibunya. Dia tidak bisa membiarkan Miguel dibunuh oleh mafia itu. Lalu Jim pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Jim dikagetkan oleh Miguel karena ternyata dia bisa berbahasa Inggris. Mungkin di awal tadi dia sedang shock dan bersedih karena kematian ibunya. Sekarang Jim jadi lumayan lega ternyata bisa berkomunikasi dengan Miguel. Di sisi lain Rico masih mencari di mana keberadaan Jim. Rico mendatangi supermarket yang Jim datangi tadi dan bertanya kepada penjaga toko tentang keberadaan Jim dan kemana tujuannya. Namun si penjaga toko tidak tahu kemana Jim. Rico terpaksa menggunakan cara paksa agar bisa melihat CCTV toko. That's not really what that's. Ternyata Rico bisa mengetahui keberadaan Jim karena di markas mereka ada hacker yang memantau penggunaan kartu kredit dari Jim. Kembali ke Jim, di perjalanan mobil Jim mogok. Seperti yang kita tahu tadi, air radiator mobil itu sudah bocor sebelumnya. Akhirnya dia membawa mobil itu ke bengkel. Namun untuk penggantian radiator baru memakan waktu yang lama. Namun untuk sementara mesin bisa ditambal dulu. Namun karena bengkel akan tutup, mobil baru bisa selesai besok. Jim dan Miguel terpaksa menginap semalam di situ. Miguel tampaknya tidak bisa tidur di dalam mobil, sehingga dia membawa anjingnya dan sedikit uang untuk mencari penginapan di dekat situ. Di sini terlihat Miguel dan Jim sudah mengalami kedekatan. Mobil Jim akhirnya selesai diperbaiki. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dia meminta Miguel untuk menandai di peta kemana arah tujuan mereka. Tak berapa lama kemudian mereka diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Jim agak sedikit bingung karena dia merasa tidak melanggar apapun. Namun polisi itu memaksa dan menyuruh Jim turun. Dia mengamankan senapan milik Jim dan meminta waktu untuk mengobrol dengan bocah itu. Namun Jim menyadari sesuatu. Karena si polisi malah tidak mengajak Miguel berbicara, hanya seperti mengulur-ulur waktu. Dia pun sadar polisi itu sepertinya dibayar oleh mafia kartel. Dan Jim memberikan pertanyaan pada polisi itu. Pertanyaan Jim sih yang keren di sini. Begini katanya, "Kau dibayar berapa untuk mengkhianati seragammu?" Jim akhirnya melumpuhkan polisi itu. Dia meninggalkan polisi itu dalam keadaan pingsan dan bersembunyi. Tak lama kemudian Rico dan kawan-kawan datang. Dia memarahi si polisi itu karena telah kehilangan jejak Jim lagi. Dan tanpa basa-basa langsung membunuhnya.
Karena senjata Jim tadi sudah disita, dia terpaksa datang ke gun shop untuk membeli senjata baru. Setelah itu dia kembali menelpon Sarah. Sarah khawatir dan meminta Jim untuk mengembalikan anak itu dan membiarkan polisi yang bertindak. Namun Jim menolak karena dia tidak percaya pada polisi. Terlalu banyak oknum yang korup, dia tetap akan mengantar Miguel itu sendiri. Jim dan Miguel kemudian singgah di penginapan untuk beristirahat. Karena Jim menyadari sepertinya penggunaan kartu kredit membuat posisi mereka diketahui, dia memilih untuk membayar dengan uang cash. Akhirnya mereka beristirahat di situ. Di malam hari, ternyata saat Jim terbangun, Rico dan kawan-kawan sudah sampai di penginapan. Dia dengan cepat menelpon 911 dan mengatakan ada perampokan di hotel tempat mereka menginap. Sambil membiarkan telepon itu menyala, Jim dan Miguel kabur dari jendela belakang. Mereka bersembunyi dan untungnya polisi datang dengan cepat karena panggilan yang dibuat Jim tadi. Rico dan yang lain pun terpaksa harus cepat pergi dari situ. Keesokan paginya mereka sangat bersedih karena anjing kesayangan dari Jim mati dibunuh oleh Rico tadi malam. Jim terbawa emosi dan mengatakan seharusnya tidak melakukan ini. Dia menyesal karena harus terlibat untuk mau mengantar Miguel ke Chicago. Miguel yang mendengarnya pun sedih dan pergi dari situ. Akhirnya Jim meminta maaf, namun Jim mengatakan tetap tidak mengantarkan Miguel ke Chicago, melainkan mengembalikan dirinya ke pihak berwajib agar polisi yang menanganinya. Miguel tidak keberatan, namun dia meminta untuk mengantarnya ke gereja dulu. Hal itu karena dia belum berdoa untuk kematian ibunya dan tidak bisa memberikan penguburan yang layak pada mendiang ibunya. Terlihat Jim mulai kasihan dan berubah pikiran. Akhirnya Jim berubah pikiran lagi dan akan mengantarkan Miguel ke Chicago. Namun sebelum pergi, dia melatih Miguel untuk menembak. Dia melatihnya cara mengosongkan peluru dan mengisinya, serta menembak dengan tepat. Di sisi lain, Sarah dan tim sampai ke hotel yang tadi. Kemudian panggilan Jim masuk lagi. Jim akhirnya mengatakan pada Sarah untuk memberinya waktu sedikit. Dia yakin bisa melakukan sendiri. Sarah dengan sedih dan takut karena tahu ayahnya berurusan dengan mafia kejam, mengatakan untuk ayahnya berhati-hati. Lalu dia berpura-pura mengatakan tidak tahu ke polisi lain keberadaan ayahnya. Di malam harinya, Jim dan Miguel mulai bercerita dan beristirahat. Di situ Jim mengatakan tidak melakukan ini semua demi uang. Dia kemudian memberikan itu pada Miguel. Namun Miguel menolak karena uang itu bukanlah miliknya, tapi milik mafia kartel. Karena mereka berdua yakin tidak butuh uang itu, akhirnya mereka berdua memutuskan membakarnya. Keesokan paginya, Rico secara tidak sengaja mengetahui tujuan dari Jim, yaitu ke Chicago. Hal itu karena peta yang ditandai oleh Miguel tadi. Dia pun langsung menelpon temannya mafia cabang Chicago untuk memantau dari sana. No problem. Jim ternyata sudah hampir sampai ke Chicago. Namun keberadaannya dilihat oleh mafia cabang Chicago tadi. Posisinya langsung diberitahukan. Rico dan yang lain pun putar arah untuk mengejarnya. Jim berhasil kabur, namun kali ini dia memilih untuk melawan. Dia memberhentikan mobilnya dan bersiap menembak dengan sniper. Not if I get him first. Supir berhasil ditembak dan membuat mobil mereka terguling. Jim dan Miguel langsung berlari ke area gudang ternak di dekat situ. Dia mengambil posisi high ground dan menunggu. Jim berhasil membunuh satu lagi dan sekarang tersisa 2 orang. Jim meminta Miguel untuk menggunakan senjata dan mengalihkan perhatian mereka dengan cara menembakkan pistol ke arah yang berbeda, sehingga Jim bisa menembak dari bawah. Dan berhasil. Sekarang tersisalah Rico sendiri. Ternyata karena Jim tadi ke bawah untuk mengambil posisi menembak yang berbeda,
Miguel di atas sendiri dan berhasil ditangkap oleh Rico. Sekarang Miguel disandra oleh Rico. Rico akhirnya di situ menjelaskan, ternyata dia dari kecil sudah dilatih untuk membunuh dan menjadi mafia. Dia mengatakan tidak membunuh Miguel karena dia adalah kader pengganti Rico kelak. Dia memaksa Miguel untuk menembak Jim. Look at me. Untungnya karena Miguel tadi sudah diberitahu cara mengosongkan peluru, dia berhasil melepas tuas pengosongan peluru dan membuat Jim bisa menyerang. Jim terluka cukup parah namun dia berhasil menyudutkan Rico. Miguel sudah memegang senjata dan bersiap menembak kepala si botak ini. Tapi Jim melarangnya karena sekali dia membunuh maka akan mengubah seluruh hidupnya dan membuat dia menjadi pembunuh selamanya. Jim langsung mengambil senjata dari Miguel dan menembak Rico. Saat akan dibunuh, Rico menahannya dan mengembalikan lencana Jim yang dia ambil tadi. Jim sadar bahwa Rico menjadi mafia bukan karena pilihannya sendiri. Dia pun menaruh pistol dengan 1 buah peluru dan membiarkan Rico memutuskan pilihannya sendiri kali ini. Akhirnya Jim berhasil mengantar Miguel ke rumah bibinya yang di Chicago. Miguel. Megan. Megan. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Keren kan filmnya? Ya pokoknya apapun film yang dimainkan oleh paman Liam Neeson ini fix keren, no debat. Jadi karena film ini bergenre action drama ya, kita nggak selalu disuguhkan dengan perang dan adu tembak. Namun suasana hati dari Jim dan rasa ingin menyelamatkan orang lain dari ancaman besar. Jadi yang suka untuk genre film seperti ini bisa langsung ditonton film The Marksman tahun 2021 ya. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.